Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu di channel pembelajaran akuntansi ya, Rindah Yani. Ya, hari ini kita akan membahas tentang jurnal penyesuaian. Nah, ini melanjutkan dari video sebelumnya. Jurnal penyesuaian sebelumnya kita membahas aktiva tetap dan perlengkapan ya. Kemudian pagi ini kita akan membahas akun yang berikutnya, yaitu yang ketiga adalah beban yang telah kadaluarsa atau beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka seperti ini ya. Nah, mungkin kalian di kelas 10 ini masih bingung apa sih beban dibayar di muka? Beban dibayar di muka adalah segala biaya yang dibayar di depan sebelum jasanya itu sebelum manfaatnya itu kita pakai. Jadi kita pakainya manfaat itu sejalan dengan kedepannya ya, seperti itu. Jadi membayar dulu, kemudian baru kita memanfaatkan jasanya atau mendapatkan manfaatnya, seperti itu. Contoh beban dibayar di muka contohnya adalah sewa dibayar di muka. Nah, seperti ini. Sewa dibayar di muka adalah saat kita menyewa gedung atau menyewa barang atau menyewa apapun, sewa selalu dibayar di muka, dibayar di depan sebelum kita memakai barangnya atau memanfaatkan gedungnya, seperti itu. Nah, kemudian selain itu biasanya sewa dibayar di muka itu contohnya lain adalah asuransi dibayar di muka ya, seperti itu. Terus contoh lain mungkin iklan dibayar di muka ya. Nah, seperti itu. Jadi kita membayar dulu baru mendapatkan manfaatnya ya, seperti itu. Nah, contohnya seperti ini, ilustrasi ya, ilustrasi. Tanggal 1 Januari ya, Januari 2021 ya, membayar sewa gedung untuk 1 tahun sebesar 1.200.000 misalnya. Nah, seperti ini. Nah, tentunya sekarang bulan September ya, Tentunya angka yang awalnya tercantum di neraca saldo sebesar 1.200.000 itu nantinya akan berkurang. Kenapa? Karena kita sudah memakai gedungnya Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. 9 bulan kita sudah memakai ya. Dalam hal ini kalau 1.200.000 itu untuk 1 tahun, berarti artinya biaya sewa per bulan adalah 1.200.000 dibagi dengan 12 bulan ya, seperti itu. Nah, sama dengan per bulannya adalah 100.000 seperti itu. Nah, kalau dari Januari sekarang bulan September berarti kita sudah memakainya sebesar 9 bulan, berarti artinya yang sudah kita pakai adalah 900.000 ya, bukan lagi nilainya adalah 1.200.000 seperti itu ya. Ini adalah ilustrasinya. Jadi makanya ini kita sesuaikan karena
kita membayar di awal, tapi di akhir periode tentunya ini saldonya berkurang, maka kita harus menyesuaikan. Itulah mengapa beban dibayar di muka atau beban yang telah kadaluarsa itu harus disesuaikan, seperti itu. Sekarang kita akan belajar bagaimana sih cara membuat jurnalnya ya, jurnalnya. Nah, kita akan membuat jurnalnya. Ibu akan bikin kolom di sini untuk lebih rapinya. Tanggal, kemudian ini keterangan, kemudian ini ref, kemudian ini debit, dan ini adalah kredit, seperti ini ya. Nah, penyesuaian biasanya kan tanggalnya tanggal akhir periode ya, saat periode itu di akhir periode biasanya 31 Desember ya. Nah, jurnalnya bagaimana? Kalau ada dua metode ya. Untuk yang membuat jurnal, yang pertama adalah pakai metode Aktiva. Ya. Kalau memakai metode Aktiva, itu sebelah debit adalah beban. Kalau contohnya adalah beban sewa, berarti beban sewa sebelah debit. Ya. Kemudian sebelah kreditnya adalah sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka ya. Nah, besarnya yang di sini tertulis, yang harus kita tulis adalah yang terpakai ya. Ini juga yang terpakai, seperti itu. Bagaimana sih kita mengidentifikasinya? Suatu soal apakah ini menggunakan metode Aktiva atau menggunakan metode beban. Jadi ada dua metode ya. Ini metode yang pertama adalah metode Aktiva. Yang kedua nanti adalah metode beban. Cara mengidentifikasi soal pada saat kita menggunakan metode Aktiva, seperti itu ya. Caranya adalah pada soal ya. Pada soal, bila dalam neraca saldo diketahui adalah jenis Aktiva, itu berupa sewa dibayar, berupa, ya udah gitu. Ibu tulis dalam kurung ya, sewa dibayar di muka, maka kita akan menjurnal menggunakan metode Aktiva, seperti itu. Ya, ini metode Aktiva. Nah, contoh soal untuk metode Aktiva ya. Contoh soal untuk metode Aktiva. Ya, contohnya adalah pada neraca saldo PT ABC terdapat asuransi, misalnya kita pakai asuransi ya, asuransi dibayar di muka sebesar misalnya 2.400.000 ya. Dibayar waktu itu dibayar pada 1 Januari 2020 untuk masa
Baik, Ibu lanjutkan ya. Bayar pada 1 Januari untuk masa 1 tahun ya. Untuk masa 1 tahun. Nah, buatlah jurnal penyesuaian pada 31 Maret 2020 seperti itu. Ini pertanyaannya ya. Nah, kita akan hitung ya. Jadi 2.400.000 itu kan untuk masa 1 tahun ya. Jadi per bulannya berapa? Jadi per bulannya adalah 2.400.000 bagi 12 bulan ya, sama dengan 200.000 untuk per bulan seperti ini. Nah, kita akan hitung dari Januari 1 Januari ya. Kemudian Februari dan Februari, kemudian Maret. Ini berarti sama dengan 3 bulan ya. Berarti besar yang terpakai adalah 3 kali 200.000 sama dengan 600.000 seperti ini ya. Dan besar yang belum terpakai sama dengan sisanya ya. Sisanya yaitu 2.400.000 dikurangi 600.000. Nah, berarti sama dengan berapa? Sama dengan 1.800.000. Betul salah? Ya, betul ya. Seperti itu ya. Nah, apabila nanti ada bingung di dalam soal ini, maka kalian bisa bertanya di kolom komentar. Seperti ini ya. Kemudian ini hitungannya, berarti besar yang akan kita tulis di dalam jurnal adalah yang ini, yaitu yang 600.000 ya, karena di dalam ini Aktiva ini di dalam soal ini adalah menggunakan metode Aktiva. Maka jurnalnya adalah, kita akan buat jurnalnya. Jurnalnya adalah kita akan bikin kolom di sini. Kita akan bikin kolom untuk jurnalnya. Keterangan, kemudian ref. Manfaat ref ini nanti pada saat untuk posting kita akan tulis nomor akunnya ya, biar tidak terjadi double posting. Nah, kemudian yang pertama kita tulis tanggalnya adalah 31 Maret ya, yang akan kita bukukan adalah 31 Maret. Sebelah kredit adalah beban asuransi, karena kita tadi bebannya adalah asuransi ya. Sebelah kreditnya adalah asuransi dibayar di muka. Nah, seperti ini. Besarnya, karena ini tertulis besarnya yang terpakai, maka yang kita akan masukkan adalah 600.000. Nah, seperti ini. Begitu pula sebelah kredit yang kita masukkan juga 600.000. Nah, seperti ini. Demikian untuk penyesuaian beban dibayar di muka dengan menggunakan metode Aktiva ya. Kita akan lanjut di video berikutnya untuk metode beban ya, seperti itu. Demikian video dari Ibu. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa
like dan subscribe serta komen. Apabila ada pertanyaan silahkan diisi di kolom komentar. Ya. Sampai di sini penjelasan Ibu. Jaga kesehatan ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.